Sebenarnya di dalam cangkir itu berisi tanah, tetapi si narapidana pura-pura sedang minum teh. Begitu ada kesempatan, dia membuang tanah itu ke tempat sampah. Lalu mereka mulai menggali lubang kecil di sudut dinding sel. Tanah yang digali dibawa ke lantai 2 dan disembunyikan di ruang di dalam plafon. Namun suatu hari ada perintah untuk menggeledah seluruh penjara. Semua narapidana dikirim ke lantai dasar. Dua narapidana yang menyadari situasinya langsung lari kembali ke sel karena lubang di plafon belum tertutup rapat. Kelompok itu segera bertindak agar para penjaga tidak curiga. Seseorang mulai merobek poster di ruangan lain. Ada yang membawa telur dari dapur dan seseorang sengaja memicu kerusuhan. Semua itu untuk memberi waktu kepada yang lain. Sementara itu, orang-orang di dalam sel dengan cepat mengumpulkan tanah, memasukkannya ke dalam tas, merobek poster menjadi potongan-potongan kecil, dan memasukkannya ke dalam ember. Lalu mereka menambahkan sebotol air, semua telur, sedikit lagi tanah, dan tepung. Lalu mencampurnya menjadi adonan kental. Mereka menggunakan adonan itu untuk membentuk seekor anjing besar guna menutupi lubang di plafon. Kemudian mereka menempelkan poster di atasnya untuk menyembunyikannya. Sementara itu, para penggali berhasil keluar. Mereka menutup lubang dengan batu, mengoleskan adonan lumpur, dan mendirikan meja di depannya. Para sipir sampai ke sel dan mulai menggeledah secara menyeluruh. Mereka merobek tempat tidur, kasur, bahkan poster pun disobek. Mereka hampir memeriksa plafon ketika tiba-tiba terdengar suara perwira senior dari luar yang menghentikan penggeledahan. Namun, tetap ada hukuman. Semua narapidana diperintahkan untuk melepaskan semua pakaian dan duduk berlutut di bawah terik matahari. Mereka bukan narapidana biasa. Mereka adalah tahanan politik yang berpendidikan tinggi dan ber-IQ tinggi. Setelah itu, mereka membuat rencana baru. Kali ini, mereka akan menggali lubang langsung dari lantai 1 ke plafon lantai 2 dan menyembunyikan tanah di atas. Begitu yang lain melihat pintu masuk terowongan, mereka langsung ingin ikut serta dalam misi ini. Sekarang, pekerjaan yang biasanya memakan waktu 3 jam per hari dibagi menjadi shift 12 jam. Sekitar 120 kg tanah dikeluarkan setiap hari. Seorang narapidana dengan latar belakang teknik memasang kabel agar terowongan bisa diterangi. Namun, semakin dalam terowongan digali, kadar oksigen menurun dan banyak narapidana mulai pingsan. Untuk mengatasi ini, seorang pria pergi ke bengkel untuk mengambil motor. Dia berjanji kepada teknisi bahwa dia akan membawanya kabur juga saat pelarian. Itulah bagaimana dia mendapatkan motor. Lalu dia meminta keluarganya untuk membawakan pipa plastik saat kunjungan. Dia memasang baling-baling kipas pada motor, menaruhnya dalam ember, dan mulai menyuplai oksigen ke dalam terowongan melalui pipa plastik. Setelah 1 tahun kerja keras, terowongan akhirnya menembus tembok penjara. Seorang rekan yang menunggu di luar memastikan lokasinya setelah melihat tanda tinta merah di mulut terowongan. Tapi lokasi itu meleset 10 meter dari titik yang diinginkan dan sangat berisiko. Para penjaga bisa dengan mudah menangkap mereka. Saat mereka berencana untuk menggali lebih jauh, tiba-tiba terjadi guncangan seperti gempa bumi. Semua narapidana keluar ke halaman, kecuali yang ada di dalam terowongan. Penjaga menjadi curiga. Tapi saat itu seorang narapidana yang sebelumnya sengaja melukai kakinya muncul sambil pincang dan mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara itu, para penjaga telah memaksa seorang narapidana menjadi mata-mata. Malam itu, saat semua narapidana menonton film, setiap beberapa menit 2 orang secara diam-diam keluar menuju sel terowongan dan masuk ke dalamnya. Di luar, rekan-rekan mereka mulai menggali di tempat bertanda tinta merah. Namun semakin banyak narapidana yang meninggalkan film, si mata-mata menjadi curiga. Dia berlari ke arah sel dan melihat pintu masuk terowongan. Saat itu hanya 1 orang yang tersisa di dalam. Narapidana berambut panjang itu menangkap dan menjatuhkannya. Tetapi si mata-mata mengambil obeng dan menusuk bahunya. Orang itu sekarang terluka dan tidak bisa melarikan diri. Di luar, semua narapidana yang berhasil kabur sudah duduk di dalam bus. Dan kini berita tentang terowongan pun telah menyebar.